Ini mungkin agak seram nih cuy. Jimat sakti bertuah satu ini bentuknya menyerupai jenglot. Gimana mau nyari ini jenglot nih, King? Assalamualaikum geng, selamat kembali lagi kalian ke channel aku. Selamat bergabung. Apa khabar kalian semua? Sihat apa enggak? Aku mendoakan kalian semua dalam keadaan yang sentiasa sihat, aman, amin. Aku berterima kasih banget untuk kalian yang sering menonton video-video aku, yang sering mendukung aku. Terima kasih banget geng. Jangan lupa untuk kalian yang baru di channel aku ni ataupun baru di YouTube, tolong geng subscribe. Sebab apa? Saka recap itu gratis geng. Like, share video-video aku, dan paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Lupa subscribe. Okay geng, aku ada request daripada sahabat kita hari ni untuk aku react tentang jimat tersakti dan legendaris di Indonesia. Aku tahu dan aku rasa kebanyakannya tahu Indonesia itu adalah negaranya ilmu-ilmu batin, ilmu kesaktian. Lalu ilmu-ilmu ini mempunyai atau mengajarkan jimat-jimat yang sakti. Jimat yang kalau di Malaysia itu disebutnya tangkal. Jimat ini dikatakan jika disimpan di badan, jika disimpan di rumah, jika disimpan di mana-mana ajalah adalah dengan dia punya fungsi. Jika disimpan, contohnya jika disimpan di badan, dipakai, kita akan selamat daripada kecelakaan. Contoh, jika disimpan di rumah, rumah kita akan dilindung dari bahaya. Contoh, begitulah fungsinya jimat. Dan video ini menceritakan tentang 10 jimat tersakti dan paling legendaris yang ada di Indonesia. Ini unik geng judulnya. Aku juga tertanya-tanya, jadi penasaran aku, apa 10 jimat ini geng yang bisa jadi legendaris gitulah geng. Kalau legendaris rockers ya gue tahu, tapi ini legendaris jimat gimana gue tahu? Goblok. Yang nggak tahu. Jadi jika kalian pengen tahu sama aku, yuk bareng nonton aku react. Yuk geng. Calon alumni. Balik lagi nih sama channel kesayangan kalian, Calon Alumni. Iya. Salah satu tradisi di Indonesia yaitu masih adanya beberapa orang yang mempercayai jimat yang diyakini memiliki suatu kekuatan khusus tuh cuy. Untuk mendapatkan jimat-jimat sakti tersebut diperlukan usaha ritual dan tirakat khusus kepada sang pemiliknya cuy. Lalu jimat apa sajakah tersebut? Yuk kita simak aja di 10 jimat tersakti dan legendaris di Indonesia. Yuk geng. Tapi sebelumnya klik like dan subscribe dulu ya. Juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Calon Alumni. Subscribe geng. Subscribe, mendukung Calon Alumni. Batu Mustika. Batu Mustika? Batu Mustika adalah salah satu jimat sakti bertuah yang paling banyak dicari oleh pemburu benda-benda pusaka di Indonesia cuy. Uniknya adalah bentuk dari batu mustika ini seperti batu akik yang terbentuk secara alami, bukan buatan manusia sama sekali tuh cuy. Kegunaannya, batu ini bisa dipakai sebagai pemancar aura kewibawaan, pengasihan, penarik lawan jenis, dan lain-lain seperti yang terdapat di batu mustika puter giling. Batu Mustika. Batu merah delima. Merah delima. Jimat sakti jenis ini tergolong benda pusaka yang sangat bertuah tuh cuy. Fungsi kegunaan batu merah delima adalah untuk kekebalan tubuh. Merah delima dikenal sebagai pusaka kebal senjata tajam dan anti santet. Ciri fisiknya berupa batu seukuran biji kacang hijau dan berwarna merah delima tuh cuy. Semakin kecil ukuran batunya, semakin kuat energinya tuh cuy.
Oh. Batu delima bisa menyala, Kol geng. bantet. Kol bantet. Kalian pasti tahu secara umum, kol atau sejenis hewan melata sejenis keong yang banyak ditemukan di kolam, parit, sawah dan bisa disantap untuk dijadikan lauk pauk tuh cuy. Kol bantet ini mempunyai kesamaan bentuk dengan cangkang kol. Cuma bedanya rongga tempat hewan kol tersebut yang terbilang bantet atau buntu, atau padat sekilas seperti fosil kol yang sudah lama terpendam sejak lama tuh cuy. Oh. Benda ini bertuah di berioni tinggi yang mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu kebal terhadap benda tajam apapun, termasuk silet. Kebal, bisa kebal. Pering petuk dan bambu cabang. Bambu cabang. Pering petuk. Pering petuk atau bambu petuk merupakan kata Jawa yang bisa diartikan batang bambu. Yang kedua ruasnya saling berhadapan tuh cuy. Karena dalam kondisi normal ruas batang bambu menghadap satu arah ke atas. Benda ini juga termasuk benda paling dicari oleh para pemburu benda bertuah. Melihat bentuknya yang sangat unik, juga mempunyai tuah manfaat yang tinggi di dalamnya tuh cuy. Benda ini banyak dicari yang fungsinya untuk pelaris dagangan. Sedangkan bambu cabang memiliki sisi keistimewaan dan banyak diburu oleh kolektor benda bertuah. Karena benda bertuah ini memang memiliki beberapa khasiat di dalamnya, seperti penglarisan, kelancaran bisnis, serta sarana untuk menjadi cepat kaya dan lebih kaya lagi tuh cuy. Pelaris. Pelaris. Keris naga sosro. Naga sosro. Jimat atau benda bertuah sakti yang banyak ditinggalkan oleh nenek moyang kita dulu adalah berupa keris tuh cuy. Namun banyak jenis keris yang mempunyai nama dan fungsi masing-masing. Katakanlah keris naga sosro misalnya. Keris ini berupa keris berbentuk loop atau liuk-liuk atau belok 13 dan masih banyak jenis yang lain. Di tengah-tengah keris tersebut terdapat ukiran naga yang timbul. Ukiran berbentuk naga tersebut terbuat dari bahan emas murni dan meliuk-liuk mengikuti look keris dari pangkal bawah sampai ujung keris tersebut tuh cuy. Biasanya keris ini banyak diburu oleh para pejabat yang mempunyai kedudukan tinggi. Karena keris ini diyakini bisa menambah kewibawaan, anti santet, dan untuk pagar rumah dari ancaman kejahatan seperti pencurian maupun perampokan tuh cuy. Wesi kuning. Wesi kuning. Wesi. Wesi artinya besi yang diambil dari bahasa Jawa. Besi. Jadi wesi kuning adalah besi kuning yang merupakan salah satu jenis benda bertuah atau berioni tinggi tuh cuy. Keistimewaan dari besi kuning ini biasa digunakan untuk kebal dari senjata tajam manapun. Bentuknya ada yang seperti kepompong berisi besi kuning sebesar jarum di dalamnya. Ada juga yang seukuran paku kecil yang mempunyai warna kuning tuh cuy. Oh, kecil aja. Kecil. Wesi towo. Besi towo. Wesi towo berasal dari bahasa Jawa yang artinya besi tawar cuy. Keistimewaan Tawar. benda bertuah ini bisa sebagai penawar racun. Bukan hanya racun saja, tapi minuman lainnya seperti kopi dan teh manis akan terasa hambar juga tanpa rasa jika pada waktu diminum. Asalkan yang meminum memegang wesi towo ini tuh cuy. Kegunaannya selain menawar racun, wesi towo ini juga menghindarkan pemiliknya dari niat jahat seseorang atau musuhnya tuh cuy. Itu fungsinya. Oke. Pedang katana. Katana Jepang. Memang benar pedang katana yang dicari selama ini merupakan peninggalan perwira tentara Jepang yang pernah menjajah Nusantara tercinta ini cuy. Pedang katana khusus samurai ini khusus dibuat oleh empu ternama di Jepang. Setelah Jepang menyerah, banyak perwira Jepang melakukan harakiri atau bunuh diri dan akhirnya Betul. samurai tersebut tak memiliki tuan sama sekali tuh cuy. Banyak yang menjadi gaib, ada juga yang menjadi milik seseorang. Keistimewaan dari pedang katana asli bisa memutus paku beton sekalipun atau besi baja dengan sekali tebasan saja tuh cuy. Mantap ya. Betoro karang. Betoro karang.
Ini bukan jenglot nih. Di nomor kedua ini mungkin agak seram nih cuy. Jimat sakti bertuah satu ini bentuknya menyerupai jenglot. Gimana mau nyari ini jenglot nih, geng? Matanya merah dan suka minum darah manusia. Biasanya orang yang memiliki Betoro Karang ini digunakan sebagai media penarikan uang dari alam gaib tuh cuy. Narikin uang. Satu, apa ya nomor satu? Tasbih bertuah. Tasbih bertuah. Ini adalah salah satu media baru bagi mereka yang suka menggunakan tasbih sebagai alat bantu untuk menghitung jumlah wirid bacaan-bacaan setelah mereka melaksanakan ibadah sholat cuy. Tapi untuk tasbih bertuah tidak hanya berhenti di situ saja. Tasbih bertuah juga bisa digunakan sebagai media yang bermacam-macam cuy. Seperti pengasihan untuk membuka cakra perlindungan diri agar tubuh kalian kebal terhadap serangan apapun, penyembuhan penyakit, pelaris dagangan, dan beberapa manfaat lainnya tuh cuy. Oke geng, itulah dia 10 jimat tersakti dan legendaris di Indonesia geng. Ada yang pernah aku lihat, ada yang nggak pernah aku lihat. Yang pernah aku lihat itu adalah batu dilema merah tadi geng. Ya, aku pernah lihat dan aku pernah menyentuhnya. Batu yang bila dimasukkan ke air kayak menyala merahnya, kayak ada lampu gitu geng. Itu aku pernah lihat, pernah menyentuh. Tapi yang lain itu mungkin pernah lihat tapi nggak pernah jumpa lah, nggak pernah nyentuh. Lagi-lagi yang jenglot tuh mau nyariin di mana jenglot geng? Bukan adanya di pasar. Diam! Dan ini adalah kepercayaan kebanyakan rakyat Indonesia geng. Sama ada warga tua ataupun warga muda, masih ada lagi yang percaya dengan perkara begini geng, mempunyai kesaktian. Tapi enggak pasti apa perkara ini benar atau enggak benar. Mungkin ada yang membuktikan apabila menyimpan sesuatu jimat itu, ia terjadi, ia berlaku kesaktian. Mungkin benar, tapi mungkin juga itu kebetulan. Kita enggak pasti geng. Ini adalah kepercayaan individu, kepercayaan masing-masing, kepercayaan sendiri, sama ada mau percaya atau enggak. Jadi itu hak masing-masing. Cuman aku nasihati untuk orang Islam, perkara ini enggak bagus. Jimat-jimat begini dilaknat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilaknat Allah. Perkara-perkara begini jatuh kepada syirik yang menduakan Allah. Kita kena sedar apa aja yang berlaku adalah izin Allah, kekuasaan Allah, dan kita harus berserah, berdoa dan bertawakal kepada Allah jika menginginkan sesuatu perkara. Bukan percaya dengan jimat-jimat begini geng. Ini adalah pendapat aku lah geng, aku sebagai orang Islam. Ini semua hak individu. Kalau kalian percaya begitu, ya begitu. Ini hanya pendapat aku sebagai orang Islam. Masing-masing agama ada kepercayaan masing-masing. Okey geng, terima kasih sudah menonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget. Yang belum subscribe, tolong geng subscribe, gratis saja geng. Kita jumpa aku dekat next video. Okey, Assalamualaikum.